Desa-desa tersebar seperti bintang di seluruh dunia, melukiskan beragam kehidupan manusia. Desa adalah tempat lahirnya nenek moyang kita, membisikkan kisah-kisah tentang tradisi, ketahanan, dan komunitas. Dari sawah-sawah Asia hingga dataran Afrika, dari kebun-kebun anggur Eropa hingga peternakan Amerika, desa menawarkan lensa unik untuk memahami masyarakat manusia. Video ini akan menjelajahi perbedaan menarik antara desa-desa di Asia dan Afrika dibandingkan dengan desa-desa di Eropa, Amerika, dan Australia. Penjelajahan kita akan mendalami struktur sosial, kegiatan ekonomi, dan akses terhadap sumber daya penting di desa-desa ini. Kita akan mengungkap bagaimana kekuatan sejarah telah membentuk realitas mereka saat ini dan menggunakan teori-teori sosiolog terkemuka untuk memperkaya pemahaman kita. Masuklah ke desa di Asia atau Afrika dan kamu akan disambut oleh kehangatan komunitas yang erat. Di sini, kehidupan berputar di sekitar adat istiadat kuno dan ikatan keluarga yang kuat. Tradisi berfungsi sebagai prinsip panduan, membentuk rutinitas sehari-hari, ritual, dan interaksi sosial. Para tetua dihormati karena kebijaksanaan mereka, dan bimbingan mereka dicari untuk hal-hal besar maupun kecil. Keluarga yang seringkali besar dan multigenerasi memberikan jaring pengaman yang kuat. Anggotanya saling mendukung, berbagi sumber daya, dan berpartisipasi secara kolektif dalam pertanian atau kegiatan ekonomi lainnya. Kehidupan sosial sangatlah hidup, dengan festival dan upacara yang menandai tonggak penting dan memperkuat ikatan masyarakat. Penekanan pada tradisi dan keluarga ini menciptakan rasa memiliki dan identitas bersama yang kuat di desa-desa Asia dan Afrika. Sebaliknya, desa-desa di Eropa, Amerika, dan Australia menunjukkan gambaran yang berbeda. Modernitas, dengan penekanannya pada individualisme dan kemajuan, telah meninggalkan jejak yang besar. Meskipun ikatan keluarga tetap penting, ikatan tersebut seringkali kurang menonjol dalam membentuk kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan desa-desa di Asia dan Afrika. Hukum dan lembaga formal memainkan peran yang lebih besar dalam mengatur interaksi sosial dan menyelesaikan perselisihan. Desa-desa lebih mungkin dihuni oleh orang-orang dari berbagai latar belakang, membawa serta campuran budaya dan perspektif. Hal ini menciptakan struktur sosial yang lebih individualistis, di mana tujuan dan aspirasi pribadi seringkali lebih diutamakan daripada kewajiban kolektif. Lanskap ekonomi desa-desa di berbagai benua menunjukkan perbedaan yang mencolok. Di banyak wilayah Asia dan Afrika, pertanian yang seringkali berupa pertanian subsisten tetap menjadi tulang punggung kehidupan desa. Keluarga-keluarga bekerja keras di lahan-lahan kecil mengandalkan metode tradisional untuk bercocok tanam dan mempertahankan kehidupan mereka. Sebaliknya, desa-desa di Eropa, Amerika, dan Australia telah menyaksikan pergeseran dari pertanian tradisional. Mekanisasi dan kemajuan teknologi telah mengubah praktik pertanian yang mengarah pada produksi skala besar dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Banyak penduduk desa sekarang menemukan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk manufaktur, jasa, dan pariwisata yang berkontribusi pada ekonomi yang lebih beragam. Bagian kelima, menjembatani kesenjangan, infrastruktur, dan dampaknya. Akses terhadap infrastruktur penting seperti jalan, listrik, layanan kesehatan, dan pendidikan sangat bervariasi antara desa-desa di berbagai belahan dunia. Desa-desa di Eropa, Amerika, dan Australia umumnya mendapatkan manfaat dari infrastruktur yang berkembang dengan baik, yang memastikan kualitas hidup yang lebih tinggi bagi penduduknya. Sebaliknya, banyak desa di Asia dan Afrika menghadapi tantangan besar dalam mengakses fasilitas dasar ini. Infrastruktur yang terbatas dapat menghambat pembangunan ekonomi, membatasi akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, dan melanggengkan lingkaran kemiskinan. Menjembatani kesenjangan infrastruktur ini sangat penting untuk meningkatkan kehidupan jutaan penduduk desa dan membuka potensi mereka yang sebenarnya. Bagian keenam, pengetahuan adalah kekuatan, pendidikan dan kesadaran sosial di desa. Pendidikan, alat yang ampuh untuk pemberdayaan, menunjukkan gambaran yang beragam di seluruh desa di dunia. Di Eropa, Amerika, dan Australia, sebagian besar desa memiliki akses terhadap sekolah dan sumber daya pendidikan yang mapan. Tingkat literasi umumnya tinggi, dan pendidikan dipandang sebagai jalan menuju kemajuan pribadi dan sosial. Namun di banyak wilayah Asia dan Afrika,
akses terhadap pendidikan berkualitas tetap menjadi tantangan yang signifikan. Sumber daya yang terbatas, kemiskinan, dan hambatan geografis seringkali menghalangi anak-anak, terutama anak perempuan, untuk bersekolah. Kesenjangan dalam peluang pendidikan ini memiliki konsekuensi yang luas, yang memengaruhi mobilitas sosial, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Bagian ketujuh, melalui lensa sosiologi, memahami dinamika desa. Untuk mempelajari lebih dalam kompleksitas kehidupan desa, kita dapat beralih ke wawasan para sosiolog terkemuka. Konsep habitus Pierre Bourdieu membantu kita memahami bagaimana lingkungan sosial membentuk persepsi, aspirasi, dan tindakan individu. Di desa-desa tradisional, habitus seringkali berakar kuat pada adat istiadat dan tradisi, yang memengaruhi interaksi sosial dan pilihan hidup. Karya Anthony Giddens tentang modernitas menyoroti kekuatan transformatif yang membentuk desa-desa di Eropa, Amerika, dan Australia. Dia berpendapat bahwa globalisasi, teknologi, dan individualisme telah mengarah pada dunia yang lebih dinamis dan saling berhubungan yang memengaruhi struktur dan nilai-nilai sosial tradisional. Konsep modal sosial, Robert Putnam menyoroti pentingnya jejaring sosial dan kepercayaan dalam membangun komunitas yang kuat. Bagian ke-8, mengintip masa lalu, pembentukan desa di berbagai benua. Proses historis pembentukan desa menawarkan wawasan berharga tentang perbedaan mereka saat ini. Di banyak wilayah Asia dan Afrika, desa-desa muncul secara organik selama berabad-abad, dibentuk oleh faktor-faktor seperti akses terhadap air, tanah yang subur, dan rute perdagangan. Desa-desa tersebut berkembang secara bertahap, beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan lingkungan. Sebaliknya, sejarah pembentukan desa di Eropa, Amerika, dan Australia seringkali terkait dengan kolonialisme. Kekuatan Eropa selama ekspansi kolonial mereka mendirikan permukiman dan memberlakukan struktur sosial, ekonomi, dan politik mereka sendiri. Hal ini seringkali melibatkan pemindahan penduduk asli dan memperkenalkan praktik pertanian baru yang meninggalkan dampak yang langgeng pada organisasi sosial dan spasial desa. Bagian ke-9, masa depan desa, tantangan dan peluang. Desa-desa di seluruh dunia berada di persimpangan jalan, menghadapi tantangan dan peluang di abad ke-21. Globalisasi, perubahan iklim, dan urbanisasi yang cepat mengubah lanskap pedesaan membawa realitas ekonomi baru, dinamika sosial, dan masalah lingkungan. Desa-desa di Asia dan Afrika khususnya menghadapi tugas yang menakutkan untuk menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan tekanan modernisasi. Menjembatani kesenjangan digital, meningkatkan infrastruktur, dan memastikan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan mereka. Bagian ke-10, kesimpulan, merangkul keberagaman, membangun jembatan. Perjalanan kita melalui lanskap desa yang beragam di berbagai benua mengungkapkan permadani yang ditenun dengan benang-benang tradisi dan modernitas, persatuan dan individualisme, tantangan dan peluang. Sementara perbedaan mencolok ada dalam struktur sosial, kegiatan ekonomi, dan akses terhadap sumber daya mereka, desa-desa memiliki benang merah yang sama. Mereka adalah pusat kemanusiaan, tempat kehidupan berlangsung pada tingkat yang paling mendasar. Seiring kemajuan kita, penting untuk menghargai keberagaman ini, belajar dari pengalaman satu sama lain, dan bekerja sama untuk menciptakan dunia di mana semua desa dapat berkembang. Dengan menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas, kita dapat membangun masa depan di mana desa-desa terus menjadi pusat budaya, komunitas, dan pembangunan berkelanjutan yang dinamis.